wabarakatuh. Hari ini kita lanjut materi selanjutnya, yaitu materi Newton-Raphson gitu ya. Newton-Raphson adalah apa? Metode yang digunakan untuk mencari nilai pendekatan persamaan nonlinear gitu ya. Seperti halnya metode yang sebelumnya, yaitu fixed point, iterasi atau iterasi tidak tetap, metode Newton-Raphson ini juga termasuk ke metode terbuka. Syarat metode terbuka kemarin apa? Syarat metode terbuka kemarin adalah diketahui satu titik tebakan awal, ya, yaitu x0. Di sini juga sama. Dari persamaan di sini terlihat persamaan Newton-Raphson xn plus 1, atau mencari titik selanjutnya berdasarkan titik sebelumnya. Jadi x1 diketahui jika kita sudah tahu besarnya x0. x0 min fx0 dibagi f aksen x0 gitu ya. Metode Newton-Raphson ini adalah metode pendekatan untuk pencarian persamaan linear dengan menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan slope atau gradien gitu ya. Slope atau gradien, rumusannya seperti ini. Besok saya akan memberikan langkah-langkah alurnya berdasarkan tulisan tangan gitu ya. Kita lihat dulu aja di sini algoritma metode Newton-Raphson. Berdasarkan rumusnya, kebutuhan awalnya di sini apa? Di sini kebutuhan awalnya kita harus mendefinisikan fungsi fx-nya dulu, fungsi persamaan nonlinearnya dulu, seperti dicontohkan di pertemuan pertama kemarin. Berapa besar anggaran yang harus kita keluarkan untuk biaya promosi jika kita menghendaki besarnya penjualan sekian ya, terus dirumuskan sehingga diperoleh persamaan linear seperti ini. Seperti contoh kasus tugas pertama. Apa? Mencari persamaan nonlinear break even point atau titik pulang pokok, titik impas antara penggunaan komputer Pentium dan penggunaan komputer AMD gitu ya. Kira-kira titik impasnya di mana, di saat waktu kapan gitu ya. Terus seketika lebih dari itu dikatakan lebih untung menggunakan Pentium atau menggunakan AMD gitu ya. Itu yang dimaksud dengan mendefinisikan persamaan nonlinear fx-nya. Selanjutnya, dari kebutuhan rumusnya, metode Newton-Raphson menghendaki adanya diferensial pertama atau turunan pertama fungsi f terhadap x gitu ya. Turunan pertama fungsi f terhadap x. Kemudian setelah itu, langkah kedua, tentukan toleransi error E dan iterasi maksimum n. Gitu ya. Toleransi error digunakan untuk apa? Untuk proses berhenti. Berhentinya ketika kapan? Ketika nilai absolut fxi-nya kurang dari toleransi atau nilainya sama dengan 0. Dan maksimum iterasi digunakan untuk apa? Untuk membatasi iterasinya. Jika n lebih besar sama dengan maksimum iterasi, maka berhenti. Gitu ya. Jadi selain besarnya toleransi error, iterasi maksimum juga digunakan untuk proses berhenti. Terus langkah ketiga, inputannya apa? Mencari nilai pendekatan awal atau nilai awal x0. Kemudian mulai hitung fx0 dan f aksen x0. Kemudian untuk iterasi i sama dengan 1 sampai dengan n, maka hitung ini xi plus 1 sama dengan xi min fxi per f aksen xi ya. Seterusnya sampai kemudian dihitung nilai fxi nya dibandingkan dengan toleransi, absolut fxi nya dibandingkan dengan toleransi. Jika absolut xi nya kurang dari toleransi, maka berhenti itu ya. Oleh karena itu, kita bisa di slide selanjutnya saya sampaikan feedback sebentar mengenai rumusan-rumusan diferensial gitu ya. Jika terdapat persamaan
nonlinear x pangkat n, maka diferensial pertama atau turunan pertama terhadap x-nya sama dengan an x n min 1. Dan juga ada rumusan seperti ini, jika u dan v adalah persamaan nonlinear, maka turunan pertama v adalah apa? U aksen sama dengan v aksen. Untuk y sama dengan cu, maka y aksen sama dengan c kali u aksen. Jika y sama dengan u kali v, di mana u v merupakan fungsi persamaan nonlinear, maka y aksen sama dengan u aksen dikali v ditambah u v aksen. Itu ya. Jika y sama dengan u per v, di mana u dan v adalah persamaan nonlinear, maka u aksen sama dengan u aksen v min u v aksen per v kuadrat, gitu ya. Dan ini udah dipelajari di kalkulus, gitu ya. Kalian sudah mengetahui kalkulus, sudah ada di pelajaran di waktu SMA atau SMK, gitu ya. Langkah baiknya di feedback kembali agar kalian bisa menyelesaikan algoritma persamaan algoritma metode Newton-Raphson. Itu ya. Jika trigonometri bentuknya seperti ini. Jika fx adalah sin x, maka f aksen x adalah cos x. Jika fx adalah cos x, maka f aksen x adalah min sin x, gitu ya. Dan selanjutnya, di sini udah Bu Retno sampaikan di handout-nya, handout metode Newton-Raphson. Nih, untuk contoh selanjutnya, tentukan akar persamaan, tentukan penyelesaian dari persamaan nonlinear berikut. X pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 10x min 20. Kita cari dulu x aksennya berapa. Di sini ya.